Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi pemrograman yaitu Qt Creator. Nah, pertama-tama marilah kita membuka Qt Creator. Oke, kita akan buka Qt Creator. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, tampilan dari Qt Creator seperti ini, ada new project, open project, example. Nah, di sini example itu contoh-contoh aplikasi program apa saja yang bisa dibuat oleh aplikasi Qt Creator ini. Jadi kita akan membuat program baru. Nah, oke, kita klik new project. Nah, tampilan yang keluar akan seperti ini. Ya, kita pilih Qt Console Application. Oke, udah klik, lalu choose. Oke, sekarang kita menulis nama program yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat program pajak makanan ya, teman-teman. Pajak makanan. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Apabila kita menggunakan spasi, dia akan berwarna merah. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi. Oke, selanjutnya kita akan next lagi. Ya, finish. Nah, oke. Nah, tampilannya seperti ini. Pajak makanan. Sekarang baik, langkah awal yang kita lakukan untuk membuat sebuah program yaitu membuat fungsi. Nah, jadi di sini kita pertama-tama harus membuat fungsinya ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi. Ya. Kita membuat fungsi dengan menggunakan TV integer. Nah, baik di sini kita akan membuat fungsi menggunakan TV integer. Baik, integer pajak makanan. Ya. Buka tutup kurung. Sekarang kita akan membuat fast by value-nya ya. Ini kita akan membuat fast by value-nya. Misalkan kita memasarkan produk apa saja. Misalkan kita sini memasarkan produk seperti ricebox, chicken wing, Pepsi, es teh, air mineral. Nah, di sini kita sudah membuat fast by value-nya. Oke, setelah membuat fast by value, langkah selanjutnya kita harus membuat coding, yaitu kode pemrogramannya. Nah, pertama kita harus membuat buka tutup kurung kurawal ya, teman-teman. Mari kita buat. Nah, kita sudah membuat buka kurawal. Nah, jadi kita enter saja langsung, dan secara otomatis dia akan membuat buka tutup kurung kurawal. Nah, kita akan membuat codingnya. Nah, setelah itu kita masukkan. Kita sini mau membeli rice box. Cadangan. Misalkan di sini kita memesan rice box sebanyak 20 pesanan ya, teman-teman. Rice box. Nah, dikali pesanan yang
eh, berapa pesanan yang kita pesan ya, dikali pesanannya. Oke. Nah, kita di sini memesan 20 kotak rice box. Jadi di akhir kalimat atau akhir dari ini kita menggunakan titik koma. Harus diakhiri dengan titik koma ya, teman-teman. Nah, lanjut. Kita sekarang beli chicken wing. Chicken wing. Oke, sama dengan chicken wing dikali jumlah pesanan. Sedangkan di sini kita memesan sebanyak 15 buah pesanan. Diakhiri dengan titik koma. Nah, kenapa di sini integer bui resbook, kenapa enggak resbook sama dengan resbook? Nah, jadi di sini ibaratkan kita membuat soal dan ini jawabannya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita beli Pepsi. 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 Pepsi sebanyak 40. Wah. Harusnya teh. Dikali jumlah pesanan dan diakhiri titik koma. Air mineral sama dengan air mineral dikali jumlah pesanan. Nah, selanjutnya kita akan membuat jumlahnya. Jadi kita membuat jumlah sama dengan, kita jumlahkan semuanya ya, teman-teman, dari bui resbox sampai dengan bui air mineral. Oke, bui resbox ditambah bui chicken wing ditambah bui Pepsi ditambah bui es teh ditambah bui air mineral ya, dan diakhiri titik koma. Selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita akan membuat pajak makanan. Nah, di sini jadi rumus dari pajak makanan yaitu pajak makanan, pajak sama dengan jumlah dikalikan berapa persen yang akan kita. Nah, jadi di sini rumus pajak makanan yaitu pajak sama dengan jumlah dikalikan dengan besar pajak. Nah, selanjutnya total dari keseluruhan. Total sama dengan jumlah
ditambah dengan pajak. Nah, sekarang kita tulis return total. Nah, baik. Sesudah kita membuat coding dari semua ini, kode pemrogramannya, kita akan membuat inputan. Oke, kita akan membuat inputan. Langkah ternyata akan membuat inputan. Nah, sini kita akan membuat inputannya. In total sama dengan pajak makanan. Misalkan di sini kita kasih harga racebox di sini, dia itu harus berurutan dengan inputannya. Misalkan racebox kita kasih harga 10.000, kita tulis sini 10.000. Terusan harga chicken wing itu 20.000, kita tulis 10.000. Terusan Pepsi 3.000. Selanjutnya ST 1.500. Ya. Nah, dan misalkan di sini kita kasih air mineral ini gratis ya, kita kasih air mineral ini gratis. Oke. Nah, dan diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Kita debug dulu, kita debug apakah ada kesalahan atau tidak. Ya, kita menunggu ini loading. Nah, ya, ternyata ya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Kita klik kanan di bagian sini. Oke. In total. Baik, kita tunggu. Nah, sudah keluar. Kita bisa cek. Nah, jadi di sini keluar tuh harga dari Racebox, chicken wing, ya Pepsi dan seterusnya. Oke, jadi programnya sudah bisa berjalan. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kedua tentang faktorial. Jadi pertama kita akan membuat konsep faktorial terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini sudah ada contoh beberapa faktorial. Faktorial 1, 1 kali 1, faktorial 2, 2 kali 2, faktorial 3, 1 kali 2 kali 3. Jadi dan seterusnya. Faktorial 2, 1 kali 2 sama kemudian 2. Kemudian faktorial 3, di sini kita lihat terjadi pengulangan. Kemudian di sini lagi terjadi pengulangan dari faktorial 3. Nah, karena banyaknya terjadi pengulangan, kita akan menggunakan tipe for, di mana for berfungsi untuk rumus-rumus yang menggunakan pengulangan.
Pertama kita buat fungsi faktorial fungsinya terlebih dahulu. Jadi in faktorial, kita buat fast value nya in faktor sebagai inisial dari faktorial agar lebih memudahkan. Selanjutnya kita buka kurung kurawal untuk membuat pengkodingannya. Nah, selanjutnya kita akan buat pengkodingannya. Nah, kita buat misalkan inputan i tag value i. Karena kita mulai dari faktorial 1, maka di sini kita buat 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buat rumus for-nya. Kita buat ini ya. In i sama dengan 1 karena faktorial kita mulai dari 1. In kemudian i lebih kecil atau sama dengan faktorial. Kita buat karena kita pakai ini, yang ini kita masukkan di sini faktor titik koma i plus plus. I plus plus maksudnya yaitu untuk rumus pengulangannya, misalkan seperti ini 2 pangkat 3, berarti nanti akan terjadi pengulangan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti itu. Ini fungsi dari i plus plus. Jadi dia akan melakukan pengulangan beberapa kali sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita seperti ini, karena ini for merupakan fungsi dalam fungsi, maka kita melakukan pengkodingan lagi dengan melakukan kurung kurawal. Dan sekarang kita buat rumus untuk faktorial. Jadi sini kita buat tag value i sama dengan tag value i dikali i. Tag value i dikali i, dimana sini tag value merupakan inputan faktorial yang kita inginkan, kemudian i merupakan 1 karena di sini 1 dikali 1 kemudian terjadi lagi dan seterusnya. Dan selanjutnya agar apa yang kita buat ini muncul pada layar inputan atau layar display hasil pemrograman, maka kita di sini kita akan masukkan ada yang lupa. Pertama kita harus masukkan include ini terlebih dahulu. Sini. Kemudian kita buat include untuk displaynya. Include key debug. Key debug ya, ini key debug ini berfungsi untuk menampilkan display hasil pemrograman yang kita lakukan. Nah, jadi karena sini untuk memunculkan displaynya, maka kita akan masukkan key debug di sini. Jadi nanti karena kita tulis key debugnya di sini, maka yang akan dimunculkan dari key debug adalah hasil dari pemrograman yang ada di atas di sini. Sekarang kita tulis key debug lupa di sini harus ada kurung. Kita tulis tag value sebagai hasil dari tag value nya nanti akan munculkan hasil dari tag value yang ini. Dia akan muncul
Oh, ini kurang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat inputannya di sini. Ya, agar lebih mudah kita copy saja yang ini sebagai inputannya. Nah, tinggal kita rubahin di sini. Nah, kita akan membuat inputan misalkan sampai dengan faktorial 3 misalkan. Jadi pertama kita buat di sini kita akan menuliskan faktorial. Ya, di mana faktorial ini? Ya, seperti ini sudah muncul. Faktorial berarti sama dengan ini. Nah, nanti in di sini akan menjadi faktor yang dalam variabel fast value yang ada di sini akan sama dengan yang di sini. Karena faktor ini masuk kunci di sini, nah maka nanti secara otomatis inputan yang kita masukkan di sini akan masuk dalam rumus ini, rumus yang ada di sini. Oke, seperti itu. Misalkan kita masukkan sini faktorial 1, kita buat lagi faktorial 2, kita buat lagi faktorial 3 misalkan. Ya, supaya rapi kita sejarkan biar kelihatan rapi aja. Nah, setelah ini kita run seperti ini, di run, kita lihat hasilnya. Ya, ini muncul ini 1, 2, 6, 24, 120. Ini sampai dengan 5, faktorial 5. Oke, saja untuk jadi contohnya seperti ini tadi kan, faktorial dari 1, 1, faktorial dari 1, 1, faktorial dari 2, 2, faktorial dari 3, 6. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk tutorial kali ini. Kita akan buat tutorial berikutnya. Demikian untuk tutorial mengenai faktorial. Kita membuat tutorial berikutnya tentang pemangkatan. Ya, kita buat di sini sebagai penanda, tulis di sini pemangkatan. Oke. Sekarang kita buat agar lebih cepat, kita copy lagi seperti ini. Baik. Selanjutnya kita akan membuat perpangkatan. Nah, jadi di sini kita pertama-tama kita memasukkan fungsi. Nah, jadi pertama kita akan memasukkan fungsi berbentuk integer perpangkatan. Selanjutnya kita akan membuat fast value-nya. Misalnya kita membuat pangkat x pangkat y, ya. Di sini kita membuat x integer y. Selanjutnya kita akan membuat codingnya. Jangan lupa buka tutup kurung kurawal lalu enter, membuat coding. Ya, selanjutnya kita akan misalkan integer i hasil sama dengan jangan lupa ditaruh titik koma, hasil sama dengan 1. Oke,
Lalu kita akan membuat rumusnya, di mana sini rumusnya menggunakan TV4 for tutup kurung I sama dengan 1 titik koma I lebih kecil sama dengan Y titik koma I plus plus. Nah, sudah, kita lanjut. Hasil sama dengan hasil dikali Y, hasil dikali X dikali X ya, titik koma. Nah, sekarang kita akan memanggil keydebug. Nah, di sini caranya untuk memanggil keydebug, yaitu kita tulis keydebug tutup kurung saya sini hasil perpangkatan X dan Y sama dengan hasil titik koma. Nah, betul hasil. Nah, baik, sekarang kita akan membuat inputnya. Mari kita akan membuat inputnya di sini. Perpangkatan misalkan di sini X adalah 10 dan Y adalah 2. Jadi di sini X pangkat Y berarti di sini 10 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa terangkan di mana 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu berulang-ulang ya, berulang-ulang. Sama juga dengan pemfaktoran, misalnya faktor 1 kali 1 sama dengan 1, dan dia berulang. Misalkan di sini dia udah berulang, misalnya 2 faktorial sama 1 kali 2, satunya sudah diulang di faktorial 1. Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan perpangkatan. Jadi 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya. Di sini kita akan masukkan X itu adalah 10 dan Y adalah 2, di mana X pangkat Y berarti 10 pangkat 2. Nah, mari kita mencoba apakah ini berhasil apa tidak. Kita akan build. Oke, kita tunggu. Tunggu. Ya, ternyata ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan untuk keydebug. Berhasil banget. Nah, jadi di sini kalau kita sudah membuat keydebug di sini, kita akan membuat include-nya. Oke. Kita akan membuat include-nya. Include keydebug. Ya, sekarang kita run lagi.
Apa ada kesalahan lagi? Ya, ternyata tidak ada kesalahan. Coba kita play. Nah, jadi di sini hasil perpangkatan X dan Y sama dengan 100. Nah, jadi di sini program yang kita buat sudah berhasil. Baik, kita akan lanjutkan tutorial yang keempat, yaitu tentang pemangkatan X pangkat faktorial Y. Baik, pertama kita akan membuat konsepnya agar lebih mudah. Ya, kita akan membuat konsepnya. Jadi seperti ini. Silakan 2 pangkat faktorial 1, 2 pangkat faktorial 1 sama dengan 2 dan pangkat dalam kurung faktorial dari 1, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 1, 2. Ya, jadi seperti ini. Kita buat contohnya lagi agar lebih mudah lagi. 2 pangkat faktorial 3 misalkan. Faktorial 3 sama dengan 2 dipangkat dalam kurung 1 kali 2 kali 3, karena ini merupakan faktorial dari 3. Jadi sama dengan 2 dikali 2 pangkat, jadi 2 pangkat 1 pangkat 6, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 6 kali. Ya, seperti ini. Nah, dari sini terjadi pengulangan. Jadi kita tetap akan menggunakan rumus yang sama, itu tetap menggunakan for, karena di sini masih menggunakan rumus pengulangan. Jadi seperti ini prinsip pemangkatan X pangkat faktorial Y. Jadi ini X-nya 2 sebagai X, 1 sebagai Y dan faktorialnya. Jadi itulah X pangkat faktorial Y. Sekarang kita akan membuat programnya. Pertama, kita buat fungsinya terlebih dahulu. Oh iya, ada yang dilupa teman-teman. Jadi bagaimana program pada umumnya, terlebih dahulu diawali dengan ini, default program. Tekan sini biar lebih mudah, kita tinggal copy aja. Ini lagi. Ya, sekarang kita buat fungsinya di sini. In pangkat, kita buat password value nya. Password value nya kita buat in X dan in Y. Sekarang kita buat codingnya. Nah,
Selanjutnya di sini akan kita buat coding, yaitu in i, misalkan in i, koma hasil, titik koma, dan hasil sama dengan 1. Ini. Hasil sama dengan 1. Oh ya, titik koma, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita buat rumus for-nya. For tipe for merupakan khusus untuk rumus-rumus yang pengulangan, sama seperti rumus for sebelumnya. Jadi ini tinggal kita copy aja biar lebih cepat. Tekan sini. Nah, selanjutnya kita buat, karena ini merupakan fungsi dalam fungsi, jadi kita buat codingnya lagi. Kita awali dengan kurung awal dan di akhir. Nah, kita buat rumusnya sekarang. Hasil sama dengan X dikali hasil. Dimana hasil ini sama dengan 1. Ini kan hasil sama dengan 1. Kemudian X nanti inputan berapa angka yang kita inginkan. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini return untuk pengulangan. Return hasil. Oke. Titik koma jangan lupa, sebab titik koma mempengaruhi berjalannya atau tidaknya program. Nah, sekarang kita buat yang kedua untuk ini kan masih rumus untuk X pangkat. Nah, sekarang kita buat X, ini masih rumus X pangkatnya. Sekarang kita buat rumus faktorialnya. Di sini kita buat selanjutnya di sini. Buat lagi in faktorial kita buat pas value nya in faktor sebagai inisial biar lebih memudahkan, dan kita buat tempat codingannya. Sekarang kita buat codingnya in semua. Maksudnya in semua ini adalah semua dari penggabungan rumus pangkat dengan faktorial. Jadi agar lebih mudah dihafal, kita tulis saja in semua. Rumusnya kita simbolkan semua sama dengan 1. Kemudian oh iya, lupa titik komanya lagi. Ini titik koma sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kita. Kita buat rumus for-nya. For, karena masih sama, kita copy aja lagi biar lebih mudah. Namun tinggal dirubah aja di sininya. Kita ganti dengan faktor, yaitu kita masukkan inputan ini sesuai value yang di sini ke dalam sini. Sama seperti saat tutorial yang sebelumnya, yaitu tutorial tentang faktorial. Iya. Selanjutnya kita buat pengkodingannya, karena kan for ini merupakan fungsi dalam fungsi. Biar rapi, kita rapikan seperti ini.
codingnya. Kita masukkan rumusnya, semua sama dengan semua kali i, semua sama dengan semua kali i. Kemudian jangan lupa titik komanya. Kita buat lagi di sini return sama seperti ini, namun kali ini return semua. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat inputannya di sini. Kita buat in result. Jadi in result sama dengan pangkat dalam kurung nah 2 dalam kurung like faktorial, 2, faktorial. Nah, seperti ini kan muncul dengan sendiri. Jadi 2 merupakan pangkatnya, input untuk pangkatnya, kemudian faktorial ini untuk input untuk faktorialnya sendiri. Jadi nanti di sini x pangkat, ini pangkatnya, kemudian pangkat ini difaktorialkan lagi seperti ini. X ini misal, jadi x nya sama dengan 2, faktorial ini akan menjadi pangkatnya, misalkan 2 pangkat faktorial 1 begitu. Jadi ini coba misalkan pangkat faktorial 3 supaya lebih mudah. Dan titik koma. Oke. Supaya hasil kita muncul pada pemrograman kita muncul pada display, kita tambahkan di sini include key debug. Kita buat include-nya, include key debug. Oke. Jadi key debug ini berfungsi untuk menampilkan display hasil pemrograman. Oke. Kita di sini juga kita masukkan key debug. Buka kurung result. Ya, oke. Titik koma. Ya, sudah. Baik, sekarang kita coba build. Jadi tadi di sini ada beberapa kesalahan, yaitu kurangnya titik koma sama kurangnya i. Jadi karena di sini ada i, jadi harus dikasih i semuanya. Sekarang kita coba build. Kita coba run sebelum. Oke, keluar ini hasilnya 64. Kita coba itu di sini ya. Pakai ya. Kan 2 kan di sini 2 pangkat faktorial 3. Coba. Dua pangkat faktorial 3, jadi sini 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64 ya. Jadi sudah sesuai dengan hasilnya, yaitu 64 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan
if, penggunaan rumus if itu untuk membandingkan atau membandingkan dua hasil. Misalkan hasilnya seperti ini, kita buat konsepnya aja biar lebih mudah diketahui. Misalkan kita membuat sebuah perkalian 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jika kita if dengan misalkan 2 dikali 3 misalkan 1 dikali 3. Nah, nanti kita akan membuat di sini membandingkan yang menghasilkan nilai genap dengan nilai ganjil. Nanti saat di display yang kita munculkan bukan hasil 2 atau 3-nya, tapi yang kita munculkan hasil seperti ini. Misalkan bernilai genap, di sini kan bernilai genap atau bernilai ganjil. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini, bukan angka. Bisa juga kita buat angka, tapi ini akan lebih mudah seperti ini. Jadi hanya akan membuat perbandingan apakah ini bernilai genap atau ganjil, apakah ini tinggi atau pendek, dan berbagai macam lainnya. Sekarang kita coba membuat programnya. Ya, sekarang kita akan membuat contoh untuk if sendiri. Jadi kita letakkan di sini untuk membandingkan hasil yang ini. Jadi kita buat di sini if result modulus. Jadi sini result modulus di sini menggunakan lambang persen. Ya, result modulus misalkan kita membandingkan hasil 2 dan 0. Untuk if jika penggunaan sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan akan berfungsi jika menggunakan 2 sama dan. Jika hanya 1, dia tidak akan berfungsi. Kita menggunakan 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat sini codingnya agar lebih mudah. Sini saja langsung, ya, seperti ini. Ya, kita buat di sini klik debug, ganti di sini tekan result hasil genap, kita misalkan hasil genap. Oh ya, jangan lupa di sini tanda petik. Tekan tanda petik di sini. Iya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat di sini untuk membandingkan, kita tulis di sini else atau kecuali. Kemudian kita buat lagi codingnya untuk debug hasil ganjil. Kita copy aja lebih cepat. Ini debug hasil ganjil. Nah, apabila nanti hasil dari pemfaktoran ini ganjil, maka dia akan memunculkan yang ini pada display, dan apabila dia genap, hasil genap, maka akan muncul
pada display yang bertuliskan hasil genap. Nah, sekarang kita coba run. Oh, sebelum dikeluarkan yang tadi, kita close terlebih dahulu yang sebelumnya. Close lagi. Nah, sekarang kita coba run. Belum bisa, kita coba lagi. Ya, jadi kita coba run lagi. Jadi tadi kekurangan ini tanda petik di sini juga kurang, jadi harus ditanda petik di awal dan di akhir. Sekarang kita coba run lagi. Ya, muncul hasilnya genap karena seperti kita tahu tadi, hasil dari pemfaktoran 2 pangkat faktoral 3 yaitu tadi 64 kan genap, jadi hasilnya yang muncul pada display yaitu hasil genap. Sekarang kita coba jika ganjil, misalkan sini 3, kita coba kita run coba. Oh, ada kesalahan. Apa kesalahannya? Cannot open output file debug, error ID return one exit status. Ada kesalahan. Kenapa nggak muncul ya? Kita coba lagi ya. Ya, sekarang kita coba run lagi. Apakah sudah bisa keluar hasilnya? Ya, di sini hasil ganjil. Ya, sudah keluar. Sebab hasil dari faktor 3 ini hasilnya bernilai ganjil. Jadi yang muncul pada display adalah hasil ganjil. Ya, demikian tutorial kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.